press conference terkait dengan laporan dugaan penganiayaan yang dialami oleh korban mahasiswa sebagai salah satu peserta aksi UNRAS pada tanggal 9 Oktober 2020 kemarin di kantor DPRD Bawah. Hal ini mendasari dengan laporan polisi nomor MP-170-10 Romawi 2020 Sultra Res Bau tanggal 15 Oktober 2020. Jadi saya akan menyampaikan kronologis dan fakta-fakta hukum terkait dengan laporan tersebut. Di antaranya bahwa setelah menerima pemberitahuan akan adanya rencana aksi yang kita terima pada saat itu tanggal 9 Oktober 2020 dini hari jam 01.00 terkait dengan rencana aksi unjuk rasa undang-undang Omnibus Law, maka sesuai dengan standar operasi prosedur, Polres Bau langsung melakukan tahapan-tahapan. Di antaranya ada perkiraan intelijen singkat, kemudian langsung membuat rencana pengamanan dan surat perintah. Kemudian setelah itu pada tanggal 9 Oktober 2020 jam 07.00 Polres Bau beserta seluruh staf yang terkait melaksanakan pengamanan terkait dengan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut berupa tactical floor game, jadi mensimulasikan bagaimana teknis pengamanan unjuk rasa tersebut. Dan Polres Bau juga melibatkan personil pengamanan sebanyak 100 personil yang tugasnya telah dibagi-bagi. Di antaranya ada yang sebagai tim negosiator, ada pondalmas awal, pondalmas inti, tim dokumentasi, patwal, tim penegakan hukum dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga melibatkan personil BKO, bahwa kendali operasi dari Brimobda sebanyak 70 personil pada hari itu, dan Dalmas Polres Buton sebanyak 30 personil dengan peralatan taktis pengendalian massa. Di antaranya apa saja? Ada tameng, tongkat, gas air mata, dan kendaraan AWC. Lalu yang berikutnya, sebelum anggota melaksanakan pengamanan ke lokasi, yaitu di kantor DPRD, telah dilakukan acara arahan pimpinan atau kita lebih kenal AAP yang dipimpin langsung oleh Wakapolres, Kabako, di antaranya menekankan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa saja yang harus dilakukan? Di antaranya harus humanis, terus kemudian keterpaduan antar fungsi, terus kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan Korlat, mematuhi atau memedomani Perkap nomor 16. Dan yang tidak boleh, yang paling ditekankan adalah membawa senjata api atau penggunaan senjata api. Nah, untuk itu nanti rekan-rekan bisa nanti kita tunjukkan lembar AAP-nya yang sudah dilakukannya AAP tersebut. Propam Polres Bau juga langsung melakukan pengecekan tentang kelengkapan-kelengkapan yang akan dibawa oleh para petugas yang melaksanakan pengamanan itu. Jadi sudah dicek semuanya, tolong ditampilkan. Ya, ini tactical floor game tadi yang saya sampaikan. Terus kemudian ini AAP yang dilaksanakan oleh Bapak Wakapolres langsung pada petugas yang melaksanakan pengamanan. Yang berikutnya terus. Ini pengecekan, pengecekan perlengkapan-perlengkapan yang akan dibawa oleh personil-personil yang melaksanakan pengamanan. Ditekankan tidak boleh membawa senjata api, senjata tajam, dan hal-hal lain yang tidak diperbolehkan. Ini lanjut. Nah,
ini pengecekan secara mendetail dilakukan. Dipastikan tidak ada satupun personil yang membawa senjata api pada saat pengamanan tersebut. Lanjut. Pada saat pelaksanaan pengamanan di kantor DPRD, ini sebetulnya sudah ada upaya-upaya mediasi ya yang dilakukan oleh pihak Polres dengan Korlap untuk bisa mengendalikan massa. Ya. Namun di tengah-tengah mediasi tersebut, massa aksi melakukan pelemparan ya ke arah petugas, sehingga petugas melakukan upaya-upaya menghimbau massa aksi untuk tidak melakukan pelemparan. Namun massa aksi terus melakukan pelemparan ke arah petugas dan mengakibatkan satu orang petugas terluka, ya, terkena lemparan batu di bagian kepala dan mengeluarkan darah. Ada nggak foto ini? Petugas kemudian langsung mengeluarkan atau menembakkan gas air mata. Ya, tahapan-tahapannya tadi sudah mediasi, kemudian menghimbau, masih tidak diindahkan, lalu kemudian petugas menembakkan gas air mata untuk membuarkan massa disertai dengan semprotan water cannon. Ada videonya bisa ditampilkan pada saat chaos itu. Ya, ini yang terjadi. Coba pada saat pelemparan terhadap petugas. Personil pengamanan tidak secara aktif mengejar para pelaku unjuk rasa ini, peserta aksi unjuk rasa ini. Tetap bertahan, ya. Tetap bertahan dengan menggunakan tameng, kemudian mengeluarkan tembakan gas air mata. Ya, bisa dilihat dalam video ini, tidak terjadi aksi kejar-kejaran, tidak terjadi aksi ya tidak, ya bisa kita lihat ya, personil tetap bertahan walaupun dilempari oleh massa. Lalu kemudian selama upaya pembuaran massa tersebut, massa terus melakukan provokasi dan melakukan pelemparan ke arah petugas hingga melakukan pengerusakan dan pembakaran ya terhadap kendaraan milik negara dengan merek Toyota Avanza 1300E dengan nomor polisi DT 1004G. Ya, ini bisa dilihat berwarna kuning. Dan sudah ada laporan, ya, laporan tentang pengerusakan dan pembakaran tersebut dilaporkan ke Polres Bau-Bau. Terkait dengan laporan dugaan adanya penganiayaan terhadap mahasiswa, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polres Bau-Bau, ya, yaitu diantaranya meminta keterangan ataupun memeriksa saksi korban. Di antaranya hasil keterangan saksi korban tersebut bahwa ini hasil keterangannya dari saksi korban sebagaimana berita acara pemeriksaan. Awalnya pada saat itu korban sementara mengikuti kegiatan aksi unjuk rasa yang bertempat di depan kantor DPRD Kota Bau-Bau. Tidak lama kemudian korban melihat terjadi aksi saling dorong, ya. Walaupun kita lihat tadi tidak ada aksi dorong-dorong ya, antara massa aksi dan pihak keamanan. Selanjutnya korban mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang menuju simpangan 5 yang berada di Jalan Poros Talanimata, yang dimana korban bertujuan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi korban pada saat menuju ke tempat tersebut, korban melihat ada beberapa peluru gas air mata berasal dari arah pihak yang melaksanakan pengamanan. Kemudian tiba-tiba korban merasakan sakit pada bagian lengan kirinya. Akibat kejadian tersebut, ia mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri atas. Ya. Kemudian korban disampaikan, ini berdasarkan keterangan dari korban yang pada saat berita acara kemarin, bahwa korban menyampaikan atau disampaikan oleh pihak medis, di mana korban berobat bahwa lengan kirinya ini luka diakibatkan oleh peluru karet. Jadi menurut korban, dia mengetahui lukanya ini terkena peluru karet berdasarkan keterangan dari pihak medis. Oleh karenanya, ya, saya juga dalam press conference ini juga
mengajak dari pihak medis, ada suster siapa? Bisa kasih ini? Wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Kenangan, biasa dipanggil Ken. Saya dalam hal ini bertugas sebagai dokter pemeriksa dari korban yang mengaku bahwa terjadi kekerasan pada saat aksi demo di kantor DPR. Ingin saya klarifikasi bahwa sebelumnya ada penyidik yang bertanya kepada saya kemarin pada saat pengambilan visum Dr. Bertun, bahwa pernahkah dokter mengatakan kepada siapapun bahwa kekerasan ini akibat dari peluru karet. Saya mengatakan bahwa ketemu dengan korban saya tidak pernah, apalagi menyatakan bahwa akibat kekerasan peluru karet. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengeluarkan statement bahwa kekerasan ini akibat peluru karet. Akibat peluru itu ada dua jenis, luka tembus dan luka tidak tembus. Kalau luka tembus itu ditemukan dua luka pada sisi yang berlawanan di suatu organ tubuh. Luka masuk dan ada luka keluar. Luka masuk biasanya lebih kecil daripada luka yang keluar. Kemudian kalau luka tidak tembus itu biasanya hanya satu luka, bukan biasanya, selalu satu luka saja. Biasanya kalau ada luka tembus, luka tidak tembus dan ada perlukaan, biasanya di situ ditemukan anak peluru atau serpihan peluru. Nah, pada saat kita perawat saya melakukan pemeriksaan ini, melakukan identifikasi luka, kemudian melakukan deskripsi luka, itu tidak ditemukan adanya benda asing dalam luka tersebut. Ini akibat kekerasan tumpul. Kekerasan itu bisa akibat oleh kayu, bisa oleh batu, bisa oleh besi. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa apa di antara itu yang bisa menyebabkan terjadinya perlukaan, tetapi deskripsi lukanya adalah luka akibat kekerasan tumpul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti yang lebih jelasnya masalah kronologi, bahasa dan kata-kata itu akan dijelaskan oleh perawat saya yang memberikan langsung pertolongan dan melakukan deskripsi tentang luka-luka tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada saat kejadian itu sempat juga saya bertanya, ini kenapa? Terus di dalam ruangan UGD itu ada salah satu mahasiswa, entah itu siapa, dan dia berkata itu kena peluru tumpul, peluru karet. Nah, terus ada teman saya nih, dia bilang nih, coba katanya periksa dulu, jangan sampai ada sisa-sisa peluru karetnya di lukanya. Nah, saya periksa juga di lukanya itu terdapat sisa-sisa serpihan itu peluru karet. Rekan-rekan sudah dengar langsung penjelasan dari dokter Kenangan dan suster Lia ya terkait dengan luka lukanya. Dan saya ingin menambahkan juga fakta hukum yang lain yang bisa kita sampaikan pada press conference ini. Ya, rekan-rekan bisa melihat bahwa selama mengikuti unjuk rasa, korban pelapor ini atas nama Nur Salman ini menggunakan jaket alma mater warna kuning, ya, yang di dalamnya adalah kaos putih lengan panjang. Jadi selama kegiatan pengamanan unjuk rasa, korban menggunakan jaket kuning, dan ini adalah jaket yang digunakan ya oleh korban pada saat
aksi unjuk rasa tersebut. Ya. Dan kalau dilihat dari bekas perlukaannya itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kiri depan. Ini rekan-rekan media bisa melihat langsung, boleh di zoom. Lengan sebelah kirinya sama sekali tidak ada bekas lubang. Ya. Lengan, saya ulangi, jaket yang digunakan ini oleh korban pada saat dokter bisa lihat. Sama sekali tidak ada bekas lubang. Ya. Jadi logikanya tidak akan mungkin peluru itu bisa menembus ke bagian dalam tanpa menembus jaket ini dulu. Ya. Media semuanya terkait informasi ataupun dugaan bahwa luka tersebut adalah bekas luka tembak atau peluru karet sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Apa saja bukti pendukungnya? Yang pertama sudah saya sampaikan dari awal bahwa personil yang melaksanakan pengamanan pada tanggal 9 Oktober 2020 sudah dilakukan pengecekan. Tidak ada satupun yang membawa senjata api. Dan hal-hal yang harus dilakukan terkait pengamanan ya sesuai dengan SOP Perkap 16 ya tentang larangan untuk membawa senjata api juga sudah disampaikan oleh seluruh personil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah mendengar langsung penjelasan dari Dokter Kenangan dan Suster Lia yang menangani langsung secara medis bahwa di luka tersebut ya tidak ada benda asing. Betul ya? Kalau koreksi kalau salah. Betul dong? Betul. Ya. Tidak ada benda asing. Ya, artinya tidak ada serpihan atau bekas peluru karet sebagaimana dituduhkan. Yang ketiga, jaket yang saya tampilkan ini adalah jaket yang diserahkan ya oleh korban pada penyidik dan bisa dilihat langsung bahwa di jaket tersebut tidak ada bekas lubang. Ya, jaket tersebut tidak ada bekas lubang. Yang mana jaket ini digunakan oleh korban selama kegiatan unjuk rasa tersebut. Bahkan sampai korban merasa tangannya sakit, korban masih menggunakan jaket ini. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan media. Kita masih membuka waktu tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.